Halo, assalamualaikum teman-teman Undercard Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Kita hari ini ngelanjutin lagi teman-teman ngelihat progres dari project Land Cruiser 200 yang akan digunakan untuk AXR 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gue hari ini ada di daerah Tangerang, teman-teman. Ini gue ada di sebuah bengkel yang bernama SF Automotive Supri Fiber. Spesialisasinya tentu saja adalah fiber ataupun karbon, teman-teman. Nah, sebelum kita ke dalam dan juga ketemu dengan Mas Supri, ownernya, cerita sedikit. Jadi kurang lebih sebenarnya gue langganan di Mas Supri itu udah cukup lama, hampir 10 tahun, teman-teman. Ya, kurang lebih 9 tahunan. Awal yang gue bikin tuh di mobil-mobil speed off-road gue, kayak misalnya kalau teman-teman tahu Iron Wolf, itu bodinya diganti menjadi fiberglass. Waktu itu bikinnya fiberglass. Dan juga Super Wolf. Kalau Super Wolf itu bahkan full body itu ganti pakai fiberglass ya. Jadi emang itu hitungannya emang gak ada body aslinya ya, tubular kalau Super Wolf. Dan sekarang gua kesini lagi, bismillah, sambil berbagi rezeki lagi pada project LC200 ini. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Wah, ini dia mobilnya. Oke, ini boleh dibilang alhamdulillah udah kelar teman-teman. Dan kita pakainya karbon nih. Nggak cuma bagian belakangnya aja. Kalau kita geser ke samping, pintu-pintunya juga udah diganti semua menggunakan karbon. Wah, asik. Nah, sekarang teman-teman, yang jadi pertanyaan, kenapa sih ini diganti pakai karbon di LC200? Jadi seperti kita tahu, Land Cruiser 200 atau LX570 ya, karena ini aslinya LX570, dia itu bawaannya bobotnya lumayan berat, sekitaran 2,6 ton. Bahkan kalau dibandingin sama Land Cruiser 200 saja, si LX570 ini lebih berat juga teman-teman hitungannya ya. Jadi lebih banyak bagian-bagiannya yang pada intinya membuat dia lebih berat, tapi di satu sisi yaitu dia kenapa LX570 juga lebih nyaman dari Land Cruiser 200, karena banyak bagiannya yang boleh dibilang lebih kedap lagi, lebih nyaman lagi. Jadi di satu sisi yang harus dibayar adalah bobotnya yang lebih berat. Kalau kita tahu bobot 2,6 ton ini, kalau misalnya ikut AXR nanti ya, boleh dibilang ini akan menjadi mobil yang bobotnya paling berat teman-teman. Itu dia kenapa kita ngelakuin program diet. Ya, jadi dengan program diet ini kita harapin bisa lebih kompetitif ya di antara lawan-lawannya lain. Anggap contoh misalnya Fortuner standarnya 2,1 ton, berarti kan selisih 500 kilo. Kalau kayak Prado gitu kurang lebih 2,3 ton, berarti selisihnya sama ini masih 300 kilo. Itu dia harus benar-benar diet, dan utamanya adalah ini dia, penggunaan karbon. Oke, kita coba lihat dulu ke depan. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kemarin udah kita duluan ganti mukanya, bukan di facelift ya, mungkin bisa jadi di downspec, enggak, ganti identitas dari Lexus ke Toyota. Gantinya bagian ini, grillnya, lampunya, terus habis itu bagian kap mesinnya juga beda, Toyota sama yang Lexus. Terus habis itu bagian belakangnya tadi juga sebenarnya itu pintu bagasinya beda ya, karena si stop lamp apa lampu belakangnya Lexus sama si Toyota ini juga beda, itu yang dirubah. Nah, kemudian ini si bumper bawahnya ini bumpernya ini masih aslinya dia emang plastik, bumper yang Land Cruiser ya, bukan yang Lexusnya. Nah, tapi di bagian bawahnya sini dipotong teman-teman, di trim, dipapas untuk kita ganti dengan ini kan, yang teman-teman udah lihat duluan, si bumper pipanya. Ini tinggal kalau misalnya butuh nge-winch tinggal dimasukin, dicolok ke sini untuk winchnya, dan si sakelnya ini udah standby kanan kiri kalau sampai butuh untuk ditarik teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, sebelum kita ngobrol nih sama Supri, gue pengen kasih liatin si fendernya. Ini fendernya dia itu dibikin lebih wide body, jadi hitungannya bukan over fender ya, tapi se-fendernya emang dia diganti yang lebih lebar teman-teman. Jadi kalau kayak kita ngelihat di sini
kurang lebih dibandingkan sama yang aslinya keluarnya itu 15 cm lebih teman-teman. Lumayan lebar. Kenapa? Karena ya udah lihat di video yang sebelumnya, kayak kakinya diganti pakai punyanya Toyota Tundra teman-teman. Jadi dia emang lebih lebar lagi, sehingga itu dia si bannya jadi lebih keluar, yang akhirnya fendernya juga dikembungin. Gayanya kurang lebih kayak gaya ya teman-teman sebagian bilang gaya pre-runner ya. Jadi bukannya fender aslinya ditambahin over fender, tapi se-fender-fendernya itu dia dibikin baru. Nah, dan kenapa yang bagian fendernya ini nggak karbon? Supaya dia ngereparasinya lebih gampang teman-teman, dibandingkan kalau misalnya dia pakai karbon di bagian fendernya. Jadi kalau misalnya ini sampai ternyata butuh buat di repair, ya insya Allah akan lebih mudah teman-teman gitu. Kemudian satu hal lagi teman-teman, ini untuk snorkelnya udah dipasang. Snorkelnya ini sebenarnya kombinasi. Kalau teman-teman lihat di bagian sini ada persambungan, jadi nggak one piece ya. Karena kalau yang bagian atas ini snorkelnya asli keluaran dari TJM yang untuk Land Cruiser 200, tapi untuk bagian sininya ini di custom nih. Ini di custom sama Mas Supri supaya dia bisa duduk di fender yang udah lebar ini. Karena kalau misalnya aslinya si snorkel ini kan dia kurang lebih cuma untuk bisa duduk di fender standar ya teman-teman. Jadi begitu dia udah diganti yang white body gini, mau nggak mau di bagian sini di custom. Jadi ada yang bagian dipotong teman-teman. Nah ini dia, ini si snorkel TJM-nya. Bagian bawahnya ini yang masih nempel ke sini udah nggak dipasangin lagi ya, karena udah nggak bisa menempel di over fender, di apa fender customnya. Jadi kurang lebih seperti ini nih desainnya. Nah sekarang kita udah sama Mas Supri. Apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat, sehat. Wah, Mas Supri udah banyak ngebantu dari dulu teman-teman. Udah hampir 10 tahun hitungannya. Udah lama juga ya. Banyak mobil-mobil kayak yang tadi gue bilang teman-teman, mau dari yang mobil Super Wolf atau Iron Wolf gitu. Nah ini mahakarya dari Mas Supri nih. Akhirnya dikasih beban pikiran lagi sekarang ya Mas ya. Dikasih beban pikiran lagi nih sekarang nih. Jadi Mas, ini kemarin tuh kita taruh tuh udah kurang lebih 2 minggu ya, ada ya? Sekitar 2 minggu. Nah, cerita sedikit dong Mas. Tadi dari awal ini masuk sampai akhirnya udah jadi, ini kurang lebih sebenarnya kemarin berapa lama pengerjaan Mas? Kalau pengerjaannya sendiri nggak terlalu lama ya, sekitar hampir 3 minggu lah ya. 3 minggu? Karena kemarin kan kena libur lebaran tuh kurang lebih 2 minggu ya. Oh ya, sekitar 3 minggu ya. Nah, kalau intinya sih kita copy dari bentuk yang memang sudah ada ya, custom hanya bagian over fender depan, snorkel, over fender belakang, gitu-gitu aja sih. Kalau yang lain-lain kan kita tinggal copy dari bentuk. Tinggal copy ininya ya. Oh iya iya. Nah tahapnya tuh jadi apa ya sih Mas? Misalnya kita ambil contoh nih, misalnya kap mesin nih. Prosesnya dari pas pertama datang kan masih kap mesin asli nih, masih yang besi. Itu prosesnya apa dulu tuh Mas? Jadi proses dari yang pertama besi itu kita copy dulu ya, bikin mock-up dulu ya, bikin molding dulu. Setelah ada molding, baru kita cetak pakai bahan karbon ini. Oke. Kalau molding, nah moldingnya ini kan belum ada kan ya? Oh belum ada. Makanya bikin dulu. Bikin dulu, ya. Bikin dulu. Ada contohnya nggak Mas? Buat moldingnya nih. Kita coba lihat teman-teman. Yang ada misalnya. Yang aja, pintu. Oke, pintu. Oh, ini untuk pintu. Cetakan pintu bagian luar ya, ini seperti ini. Ini bagian luar ya? Ya, bagian luar. Berarti ini kiri ya? Ya, bagian kiri, contoh seperti ini. Nanti ada lagi bagian dalam, kerangka bagian dalamnya. Oke. Nah ini dari mulai bikin pertama molding, ini berapa lama Mas kurang lebih? Kalau moldingnya sendiri nggak terlalu lama, sekitar 1 minggu. Cuman ini perbedaannya kalau molding untuk cetak karbon hanya seperti ini. Oke. Karena nanti tidak di-press di bawah, jadi artinya di-pressnya di mobil ya. Artinya kulit luar sama dalamnya itu kita fittingnya di mobil. Pas udah naik ke mobil? Iya. Kalau yang molding buat fiber, bedanya gimana Mas? Kalau yang fiber itu ada kerangka.
full kerangka. Ini cetakannya ini ada kerangka semua, jadi kondisinya itu seperti cetakan itu, Mas. Itu seperti kan cetakan 356 tuh. Oh, itu yang di atas ya? Oke. Nah, cetakannya itu sudah mantis dan ada kerangkanya dia. Oke, itu yang ngebedain moldingan buat fiber sama yang karbon ya? Iya. Karena ini nanti diangkat-angkat. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini Mas Supri udah ngejembrengin nih beberapa materialnya di sini nih. Oke. Ini jadi apa aja nih, Mas? Kalau yang ini apa nih? Kita mulai Kalau dari ini fiberglass. 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 Nah, ini kode bahannya ini WR 200. WR 200. Ya, kalau ini konvert serat matte. Serat kacanya yang ini sebenarnya. Oh. Ini serat kaca. Ini serat kacanya. Ya, ini ukuran 450. Terus ya komponen lain ya tentunya resin, katalis dan lain-lain itu aja. Itu komponen pelengkap ya, Ya. buat ngebikin jadi fiberglass ya. Fiberglass. Nanti bisa saya ambilkan contoh resinnya. Resinnya untuk fiberglass beda kita gunakan khusus. Untuk karbon juga kita gunakan khusus, memang resinnya berbeda. Oh, resinnya berbeda. Iya. Kalau untuk yang lapisan karbonnya ini ya. Ya, karbon ini. Oke. Ini dia sebenarnya kalau misalnya kita kayak ngebikin karbon, taruh Ya. misalnya buat kap mesin. Ya. Ini dibikinnya berlapis-lapis atau sebenarnya dia satu lapis aja ini, Mas? Kalau itu tergantung repeatnya yang pesen ya, maksudnya misalnya untuk drag race itu justru dia pengennya tipis. Biasanya satu lapis, lalu saya backup pakai WR ini atau 2 lapis ini, tergantung permintaan sih. Tapi kalau sebanyakan kalau untuk mobil-mobil yang speed off road kayak gitu, itu agak tebel karena saya backup lagi pakai yang ini WR ini. Oh, jadi kalau mau dibikin kayak lebih apa ya, istilahnya lebih kuat gitu ya? Lebih kuat full ini boleh. Oke. Full karbon boleh. Jadi Oke. paling enggak 2 lapis full karbon. Berarti sebenarnya kalau mau bikin karbon tanpa si lapisan WR 200 ini juga bisa ya? Bisa. Mau full ini juga Mau full bisa ini juga ya? bisa. Oke. Nah, prosesnya sendiri ada 3 macam ya. Ada dry carbon, ada vacuum bag, terus yang biasa manual, laminate ya, kalau orang bilang laminating ya. Oke. Nah, kalau ini ya apa Mas kira-kira kayak kelebihannya masing-masing gitu? Nah, kalau yang vakum itu sudah pasti tidak ada bubble di dalam. Jadi dia benar-benar sempurna ya, si karbon itu dalam melakukan profil-profil yang kecil-kecil seperti kisi-kisi AC itu pun bisa keambil, artinya di situ nggak ada bubble yang terjebak di dalam ya. Jadi lebih mulus ya? Lebih mulus. Oh, oke. Cuman tergantung keperluannya juga. Kalau keperluannya hanya cukup enteng dan kuat, ya bisa pakai manual atau laminate dari luar. Oh, berarti sebenarnya kalau kita ngomong kekuatannya boleh dibilang nggak beda ya, Mas? Nggak beda. Ya? Mau yang dry atau yang manual? Nggak beda. Lebih ke untuk kerapihan ya? Kerapihan dan kedetailannya memang bagus vakum. Oh, nah kalau misalnya yang kayak buat di apa namanya di Land Cruiser saya ini kan kemarin kan emang mintanya manual aja ya Mas manual ya? aja, karena mau di stiker ya, nanti di branding. Iya, ditutup stiker. Jadi kalau dry carbon kayaknya agak jadi mubazir ya Mas ya? Jadi mubazir. Tapi kalau ngomong-ngomong buat cost-nya nih yang karbon Mas, kayak misalnya kalau kita bikin yang dry sama yang model manual gitu, jauh nggak sih bedanya? Lumayan jauh ya, karena kalau vakum itu butuh plastiknya, butuh alat vakumnya. Kalau alat vakumnya sendiri kompresornya ada kita juga ada, cuman ya tentunya plastik untuk vakumnya itu plastiknya khusus dia. Oh, jadi kebutuhannya tuh ada tambahannya ya, dibandingkan yang manual. Oke, ya. Berarti ya itu dia teman-teman, pakai yang manual ini cukup ya Mas? Cukup. Nanti mau ditutup stiker lagi, jadinya kalau kayak kita lihat ini kan hitungannya kan masih apa ya, nggak semulus karbon yang dry gitu ya Mas ya. Tapi emang karakternya gitu ya kalau yang manualnya ya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi bahannya ternyata seperti ini nih, basicnya nih. Ini kalau misal kayak ini kalau saya sobek nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, dia harus pakai alat. Motongnya jadi ada alatnya khusus Ya, gitu. alatnya khusus. Beda ternyata ya. Kita coba lihat langsung hasilnya di mobil ya Mas ya. Nih ambil contoh teman-teman. Ini dia jadi lapisannya nih Mas. Ini kan tadi serat karbonnya tadi ya. Iya. Terus yang bikin dia ada kayak glossnya, vernisnya ini dari apa nih Mas? Ini dari resin. Oh, itu resinnya. Ya, resinnya dari permukaan paling atas ya. Permukaan paling atas, Paling luar. Tapi kalau tadi bahannya yang putihnya itu tuh Mas,
Itu ditaruhnya di mana tuh? Di bagian dalam kalau menggunakan itu. Kalau cuman ini kan ini full karbon ya. Yang Cuman full karbon. Kalau bagian tulang-tulang aja yang kita tambahin pakai WR yang putih itu, yang fiberglass putih yang WR, itu bagian tulang-tulangnya aja. Kalau bagian-bagian ini full karbon semua bagian area sini. Oke. Soalnya kalau ditambah material lain tentu beda. Secara ininya, iya. secara suara ketokannya juga beda ya. Secara ketokannya beda. Ini kan fiber nih. Halo Bang. Itu ketok aja fender jauh-jauh. Iya bener juga ya. Ya kan beda ya. Lebih ada fibernya suaranya ya. Kayak tahu Bedainnya. Oke. Kita coba lihat resinnya nih sebentar. Resinnya mau dituangin teman-teman. Nah, ini resinnya nih. Ini bukan untuk diminum ya Mas ya? Bukan. Ini bukan es nih. Jadi ini bedanya apa ini Mas? Jadi ini, kalau yang ini resin untuk bikin fiberglass. Yang merah ini. Nah, ini dari Jukalak 157 ini tipenya. Kalau yang ini untuk karbon 108. Dia selain warnanya ya Mas ya, saya bisa ngelihat nih. Jelas, dia sebenarnya yang bikin beda apa? Jadi karakternya ini berbeda, karakter resin ini. Kalau yang ini keringnya itu masih ada semacam asap ya Mas? bukan. Jadi dia keringnya itu masih ada elastisitas. Oh, masih Kalau yang flex ya? ini ya masih ada fleksinya. Kalau Masih yang ini ada sama sekali nggak ada. Dia kalau kering jadi Itu lebih kaku ya? lebih kaku dan keras. Oh, nah ini lebih kaku, ini lebih ada flex ya hasilnya ya. Cuma kaitannya kalau misalnya karbon pakai yang ini kan ya, yang biru ya, itu kenapa? Emang butuh lebih kaku ya Mas? Satu itu, keduanya ini lebih menyerap ke material karbon. Kalau menggunakan resin ini, kalau yang benar jadi satu bagian nantinya Mas ya? Mas? ya, betul. Jadi lebih penyerapannya lebih bagus menggunakan 108 kalau untuk karbon. Kalau 157 ini lebih bagus digunakan untuk bikin fiberglass. Untuk fiberglass. Nah, di resin sendiri sebenarnya nggak cuma ini tipenya, banyak ya. Di kita itu ada beberapa tipe. Jadi kalau orang bikin kapal, orang bikin tampungan air dan lain sebagainya itu juga pakai fiberglass. Cuman sebenarnya harusnya menggunakan resinnya harusnya disesuaikan dengan tipe yang diperuntukannya sebenarnya. Cuman di kita ini kan ya asal. Oke. Contoh bikin penampungan limbah yang anti korosif itu kan resinnya juga harus resin epoksi, bukan resin biasa harusnya. Cuman di kita ya udah pakai resin yang Resin ada. seadanya lah ya. Iya. Kalau misalnya pernah ketukar nggak Mas? Antara resin fiber sama resinnya karbon apa yang terjadi Mas? Misalnya lagi proses nggak sengaja ketukar gitu. Kalau nggak sengaja ketukar pasti si tukang sendiri atau teman sendiri, si pengrajin sendiri udah pasti tahu lah, oh ini tidak keperuntukannya gitu ya, karena proses penyerapannya lama dan mungkin bubble-nya susah keluar gitu ya kalau nggak akan jadi lah. Iya. Oke, berarti emang si resin ini dia juga kasarannya istilah kita nggak bisa asal-asalan ya. Bisa. Kita Harus mau pakai mengerti karbon tipenya. atau fiber. Itu dia teman-teman. Jadi bukan karena warna aja nih. Karena kalau warna gue akan pilih yang biru nih pasti ya. Kayaknya lebih bagus gitu. Oke. Nah Mas, tadi kan Mas bilang kalau misalnya kayak tadi bahan kalau yang putihnya itu yang fiber ya? Iya. Yang WR 200 ya? ya. Itu biasanya ditaruh di bagian tulang-tulangannya. Iya, bagian-bagian tulang. Kalau di sini tapi nggak ada ya tulangan kayak di balik kap mesin gini? Oh, nggak ada. Kita ini kemarin ini full karbon, cuman bagian tulangnya memang kita kasih fiber karena untuk mengejar ketebalan di pres-presan sampingnya aja. Oke. Kita mungkin coba lihat kali ya Mas ya. Kita buka nih kap mesinnya. Oke. Oh iya. Kita iniin tulangnya ini full dari fiber, dari karbon. Nah, bagian sininya ini juga karbon full. Nah, bagian sini ini kita kasih tambah lagi pakai WR 200 yang tadi karena kita ngejar ketebalannya si kap mesinnya. Oh, di ujung-ujung sini aja ya. Iya. Yang ada WR 200, tapi ini semua plus bagian tengah-tengah apa ujungnya ini karbon semua ya, serat karbon ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin sekarang pakai karbon gini nih Mas. Ini kan orang yang udah pada tahu tuh karbon tuh lebih enteng ya, Iya. dibandingkan si Fiber, besi ya. atau fiber. Tapi dia sebenarnya keuntungannya apa lagi Mas? Keuntungannya kalau menggunakan karbon ini ya tentu ringan, kuat, dan pernah memang ada uji impact ya. Waktu di BPT kita punya uji impact untuk uji tekannya di hampir 3 kali lipat dari ketebalan si fiber. Katakanlah fiber itu 3 mili, dia mampu menahan beban 100 kilo gitu ya. Nah, kalau karbon ini bisa 2,5-nya. Oh,
berarti dia dengan kurang lebih ketebalan yang sama antara fiber sama karbon, si karbon lebih kuat. Lebih kuat. Berarti di satu sisi emang dia entengnya dapat nih, tapi kekuatannya ternyata juga lebih dapat juga. Iya. Oh, nggak cuma enteng aja berarti ya. Iya. Ya itu dia teman-teman. Kalau misalnya kayak gue di dunia balap yang kita tahu helm karbon tuh jadi andalan gitu ya. Entengnya dapat kan buat di kepala, lebih nggak terlalu capek, satu sisi lebih kuat juga ya. Jadi itu juga berlaku juga buat di body nih. Entengnya dapat, sementara kekuatannya juga dapat nih. Nah, terus habis itu Mas tadi saya sempat bilang ini kalau buat si white body-nya nih pakainya kan fiber ya. Fiber. Ini dia bener ya, kalau fiber tuh reparasinya lebih gampang ya. Jadi gini, kalau fiber itu dia karena strukturnya itu berbeda sama karbon ya. Kalau karbon itu kan teksturnya anyaman, berkaitan dengan yang lain. Kalau fiber itu teksturnya nggak beraturan. Seperti contohnya ini. Ini kan dia bisa sobek dimanapun ya. Bisa sobek dimanapun. Nah, ketika dia terjadi benturan, robek, ini di reinforce-nya atau dibenerin lebih mudah atau diperbaiki lebih mudah karena dia teksturnya nggak harus berkaitan dengan yang lain. Tapi kalau karbon karena teksturnya anyaman, ketika dia robek di sini, ke sini-sini itu ikut bergerak semua. Oh ya. Jadi gripetnya nggak hanya di sini, akhirnya segini. Dan dia kalau di reinforce dari sebaliknya, tentunya ketebalannya berbeda dengan di sini. Terus kekuatannya nggak nambah, otomatis di reinforce juga dari sini, dari bagian permukaan atas. Ketika di reinforce dari permukaan atas, otomatis hilang karena seratnya itu serat anyamannya putus secara total semua. Jadi tumpang tindih di atasnya itu tidak bermanfaat. Si karbon ini hilang fungsi kekuatannya di area yang di servis gitu. Oke. Beda sama kalau tadi di fiberglass, dia tuh anyamannya bukan anyaman yang teratur gini ya. Ini kan satu kesatuan gitu ya. Jadi dia untuk ditambelnya lagi tuh masih mudah. Bisa. Kalau ini hitungannya dia nggak bisa jadi satu piece lagi ya. Kalau udah ada yang sobek ya. Tentunya ini pasti anyamannya rusak. Oke. Iya. Kita lanjut lagi teman-teman. Gua sekarang ke sebelah kirinya. Nah, ini agak lebih terang nih. Hehe. Jadi itu dia tadi kayak gue dan Mas Supri bilang, kalau yang di mobil ini karena emang arahnya itu bukan emang mau nge-expose ya, atau ya biasanya kita lebih untuk kayak misalnya fashion, lebih ke arah estetika, mau nonjolin si karbonnya ini, karena ini bakal ditutup pakai stiker nanti, jadi ini pakai prosesnya yang manualnya aja nih teman-teman. Nah jadi kayak misalnya pintu nih, kita coba lihat yang depan sini handle-nya tetap pakai aslinya lagi kan, dipindahin dari pintu aslinya. Nah dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti pas sudah pindah lagi ke bengkel DSS, ini akan ditutup plat aluminium teman-teman. Tutup plat aluminium, begitu udah tutup plat aluminium baru nanti handle-nya yang sisi dalamnya dipasang lagi. Jadi kalau sekarang emang masih bolong ini ya, semuanya masih belum pada dipasang lagi karena itu dia. Itu nanti akan ada di tahap finishing untuk nempelin si plat aluminiumnya bagian dalam. Coba kita lihat yang belakang. Nah, tuh, sama teman-teman. Enteng banget. Wah, ini cetakan speaker juga masih ngikut juga walaupun udah nggak ada speakernya ya, teman-teman. Nah, terus habis itu kalau ngomongin kaca, yang di bagian depan nih nanti akan pakai kaca aslinya lagi nih. Jadi kaca asli akan ditempelin lagi. Tapi kalau buat kaca yang bagian samping, entah yang di bagian depan, tengah, atau sampai ke bagian yang bagasi sana, ini nanti akan pakai polikarbonat. Jadi polikarbonat tuh semacam akrilik ya, semacam kemika, tapi dia jenisnya itu lebih kuat. Terutama kalau kita ngomongin buat dipakai balap tuh lebih safe, karena kalau misalnya sampai dia kehantem, dia itu nggak gampang buat pecahnya kayak mika. Dan kalau mika tuh pecahannya suka tajam gitu patahannya, tapi kalau polikarbonat itu memang dikonsider apa dianggap lebih aman. Jadi kalau buat dipakai balap, polikarbonat tuh yang lebih disarankan ya. Jadi justru kalau mika malah nggak terlalu ini karena lebih bahaya, jadi lebih ke arah pakai polikarbonat. Nah nanti kalau udah ditutup polikarbonat, ini nanti ada bolongannya buat kayak co-driver ngeluarin kartu kontrol dan segala macam.
Jadi modelnya udah bukan yang kayak electric window, power window gitu, bisa naik turun, tapi akan dibikin kaca mati teman-teman. Sementara kalau yang sini nanti kan akan ketutup stiker, tutup stiker juga, ketutup si wrappingnya. Kalau yang ini baru clear ya, pasti ya kalau untuk bagian yang pintu depannya ini. Oke, ini dia polikarbonat yang grade A-nya ya, yang bagusnya ini ya Mas ya. Iya. Ini berapa mili yang ini Mas? Ini yang 3 mili. Oke. Jadi ini yang emang boleh dibilang lolos krut nih kalau kita balap itu pakainya polikarbonat seperti ini. Ini nanti dia modelnya tinggal sampingnya itu dibaut ya? Ya. Samping-sampingnya ya Mas ya? Ya, baut sesuai petunjuk ini. Ya. Oh, kurang lebih gitu teman-teman. Nah Mas, sekarang aku pengen nanya buat proses bikin cover fender nih. Kalau ini kan nggak ada cetakannya ya, karena Mas kan bikin custom. Prosesnya gimana berarti Mas dari gini, awal? Saya dulu kan minta yang fender dari plat ya, dari baja, dari orisinilnya yang plat yang warna hitam itu. Yang bawaannya yang standar. Yang bawaannya, ya. Itu kita cetak dulu sekeliling, terutama kita ambil bagian-bagian bracket dulu ya. Setelah bracket-bracketnya kita ambil semua, kita cetak. Kalau kita customnya ini kita agak beda karena saya maunya langsung jadi dan enteng. Oke. Ini tipisnya nggak tebel, umum lah, ini segini nih, masih terlihat ya. Masih ini ya, masih nggak terlalu. Karena saya ngejar waktu, saya pengennya custom yang langsung bisa dipakai. Oke. Nah terus saya customnya biasanya kan saya bisa pakai tanah liat atau apa. Nah kali ini saya pakai styrofoam. Pakai styrofoam. Iya. Styrofoam, foam uretan ya kalau istilah bahasanya tuh. Foam uretan. Ya itu saya custom. Nah setelah itu kita lapis dulu, kita lapisin, baru kita cetak fiber. Jadi dalamnya ini licin. Nih bagian ini Bagian licin. ini ya. Ini bagian ini licin. Oh. Nah ini seperti ini. Seperti kayak roti tawar ya. Oh, iya. Ini yang salah suka dikira roti tawar ini. Jangan dimakan ya. Jadi seperti ini. Anggap bentuknya udah ketahuan ya. nih. Kayak gimana? Udah ketemu. Udah ketemu. Lalu kita lapis dulu kita biasanya pakai solasi kertas ya, atau udah solasi kertas itu kita lapis semua. Terus kita kasih wax supaya nanti rilisnya lebih mudah ya. Nggak lengket. Nggak lengket ya. Oh. Makanya bagian-bagian sini halus. Bagian dalamnya ya. Bagian sini halus. Karena bekas masih ada waxnya ya. Oh. Dan ini juga keuntungannya double. Jadi karena sifatnya dia halus, nanti ada lumpur masuk ke sini, dia nggak nempelnya ya. itu nggak terlalu lengket sekali. Di setem sekali dia udah pasti rontok. Gampang rontok ya. Mas sudah tahu aja bakal penuh lumpur nih nanti. bagian di balik sininya nih. Oke. Berarti untuk kita ngebikin ngemodelingnya gitu pakai styrofoam ya? Styrofoam ini. Oh, kalau alatnya umum lah, biasa pakai gergaji besi atau gergaji biasa, atau nanti dirapinya pakai amplas nomor 60 sesuai yang kita inginkan, bentuknya ada seperti ini misalnya. Oke. Jadi yang kita buat itu segini ini kita buat semua. Kalau bagian ini ke sini masih orisinil, kita ambil dari orisinilnya sampai pertemuan di spionnya sini. Ini juga nih. Ini masih orisinil bagian sini ya. Jadi itu dia kenapa yang fender aslinya yang besi itu dicetak dulu ya. Cetak dulu karena ya. kita untuk mendapatkan dudukan di mana dia ada baut untuk nanti dibuat bracketnya. Berarti jadi ini bagian yang masih kayak aslinya, bagian dari sini ke sini ya, baru yang dimainkan gitu ya di custom ya. Oke, wah, asik banget nih. Oh iya, sama ini teman-teman. Ini ya, yang sesuai yang saya sampaikan ke Mas Jj kemarin, ini juga custom. Cuman karena ini sifatnya hanya untuk menutup celah yang kemarin ada di sini, ini dalamnya saya pakai WR 600. Oh iya, berarti ini pakai yang model seratnya yang lebih tebal ya, karbonnya ya? Lebih tebal, dan ini juga kuat sekali nahan benturan ini. Karena saya bagian bawah, setelahnya ada batu atau apa nanti ke sini, ini akan lebih kuat menahan. Akan lebih kuat ya. Ini karena dia udah di apa? Ini kayak dicat gitu ya Mas ya? Iya, ini saya cat. Dan teksturnya Mas aja saya bikin agak bintik ini karena bagian-bagian bawah. Ya, yang biasa kena pentalan batu apa segala macam. Iya. Nah ini dia teman-teman bahannya. Jadi agak sedikit berbeda sama yang WR 200. Kalau yang 600 ini dia anyamannya lebih gede-gede teman-teman. Dia jadi hitungannya high tensile ya. Jadi emang lebih kuat. Makanya itu dia kenapa ini dipasangnya di bagian yang bawah sini. Karena bagian bawah sini yang potensi misalnya entah kayak kena pentalan batu atau misalnya kena emang bagian-bagian ada bonggol pohon, tunggul pohon ya,
atau bagian lain yang emang sifatnya itu jadi obstacle di jalanan, dia akan lebih kuat untuk nahannya. Sementara ini ada bagian pipa besi yang nongol, ini nanti akan dipotong, dan ini adalah posisi untuk jadi jack point atau tempat buat kita nyolokin si jack stand-nya, teman-teman. Jadi kayak posisinya kalau lagi nanti di pedok butuh digantung keempat rodanya, ini akan dicolokin jack stand, dan ada 4 titik, 2 di kanan dan 2 di kiri, kurang lebih seperti itu nih. Ya, oke teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih untuk sekarang update-nya gitu dulu untuk yang episode kali ini. Jadi kita lihat progres berikutnya dari LC200 ini dibikin jadi lebih enteng dengan karbon. Nah, gue mau tanya satu pertanyaan terakhir nih ke Mas Supri. Mas, jadi kalau kita ngomongin bobotnya nih dari karbon, itu sebenarnya kurang lebih tuh selisihnya sama yang body aslinya tuh berapa jauh, Mas? Kalau dari bobot asli bodinya tentunya lumayan jauh ya. Jadi kurang lebih 60-70% lah. 60-70% lebih ringan. Lebih ringan. Oke. Berarti kalau gitu ambil contoh nih Mas. Misalnya ini bagian belakang misalnya 10 kilo. Ya. Ya walaupun ini nggak mungkin 10 kilo sih, berat mungkin, banget. ya. Anggap misalnya nih pintu belakangnya 10 kilo. Berarti kalau yang udah karbon gini? Begini, ini paling-paling 3,5 sampai 4 maksimal. 4 kilo. Oke. Walaupun ini sudah dicetak standar, maksudnya standar di sini standar untuk keperuntukannya si balap itu sendiri ya. Kalau untuk drag race kan beda lagi, lebih ringan karena treknya lurus. Kalau untuk ini dicetak standar. Contoh di pintu. Oke. Di pintu ini, walaupun dia ini tuh, dia tetap ada kakunya. Beda sama mobil yang itu ya, yang drifting. Yang drifting. Kita giniin pasti dia lebih lendut. Karena dia emang ditipisin dari tebel aslinya ya. Iya. Dan Kalau ini yang standar. sini, jadi kalau kita ngomong ketebalannya ini sama kayak pintu standar, bedanya bahannya udah karbon. Oh, jadi kurang lebih beratnya ya 30-35% ya dari aslinya ya. Lumayan juga berarti mangkasnya nih. Kalau kita hitung aja teman-teman, pintunya LX570 ya kayaknya 40 kilo ada. 40 kilo lebih. Iya, 40 kilo ada. Angkat sendiri ya. Angkat sendiri nggak kuat ya. Itu dia teman-teman, Land Cruiser 200 yang mungkin buat sebagian orang itu berat atau banyak orang itu berat. LX570 lebih berat lagi karena kacanya juga double glass Mas, kemarin yang Mas angkat itu pintunya isiannya kaca double glass. Lumayan. Nah, cuma teman-teman, walaupun ini kita udah entengin dengan karbon mayoritas, cuma tetap ada penambahan bobot kayak misalnya dari roll cage-nya ya. Terus habis itu kan pasti ada bagian lain yang intinya lebih berat kayak misalnya kaki-kaki, shock breaker-nya kan kita tahu sekarang udah jauh lebih gede dan double juga shocknya. Jadi tetap ada faktor yang menambah bobot, tapi satu sisi minimal untuk kita ngomongin bodinya udah jauh lebih enteng nih, udah program diet. Ya Mas, paling kayaknya segitu dulu Mas. Oke, buat sekarang. Makasih banyak Mas Supri. Nah, ini sebelum kita tutup nih Mas, kalau mungkin ada teman-teman yang minat mau bikin fiber, bikin karbon, kontaknya ke nomor mana nih Mas? Ke nomor saya juga boleh, ke nomor Mas Cici juga boleh. Oh iya, nomor saya. Tinggal kontaknya nanti ke nomornya Mas Supri. Ini hitungannya daerahnya Daerah Ciledug ya. Ciledug ya, daerah Ciledug teman-teman. Jadi kalau kesini tuh paling gampang keluar tol Petukangan ya. Keluar tol Petukangan ya, terus habis itu kita yang ke arah Tangerang ya. Ya, ke Tangerang, naik Kiri. kiri, masih dikit belok kiri, Impres 6 sampai. Lurusin terus Impres Raya kiri, nanti masuk lagi Impres 6 ya sini ya. Gampang banget teman-teman. Saya ini yang kedua kali kesini tuh udah nggak ini lagi. Udah nggak lupa lagi. Dulu pertama kan masih lewat Maps dulu kan. Yang kedua kalinya udah hafal. Oke Mas, kalau gitu Mas. Terima kasih banyak. Sehat, sukses selalu, barokah selalu. Oke, siap kalau gitu teman-teman. Mungkin pamit dulu kita. Mobilnya insya Allah juga udah ready. Bakal besok langsung dikirim ke bengkel yang berikutnya. Kita akan ngegarap untuk mesin dan juga bagian elektrikalnya. Terima kasih yang udah pada support teman-teman. Gue sebentar lagi akan balik juga. Didoain pasti kalian pada sehat semua dan kita lihat kira-kira berikutnya update dari
ASCR 2023 gimana project LC-nya ini. Oke, sampai ketemu. Dadah, assalamualaikum.